Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi kita, yakni tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini pembahasan kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau yang kita dikenal dengan istilah SPLTV. Apa sistem persamaan linear 3 variabel? Kalau kita lihat dari keterangan kata-katanya, dapat dilihat bahwa di sini adalah persamaan linear. Nah, kemarin kita bahas tentang persamaan linear pada pertemuan sebelumnya dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear itu adalah persamaan yang mempunyai ciri khas. Pertama, ciri khasnya adalah dia itu variabelnya, pangkat tertingginya adalah 1 ya. Variabelnya pangkat tertingginya adalah 1. Dan kenapa disebut persamaan? Karena dia diakhiri, ciri keduanya adalah dia mempunyai tanda sama dengan, ya itu ya, persamaan linear. Kenapa disebut 3 variabel? Karena ada 3 variabel, lihat di bentuk umumnya. Ada A, X, B, Y, dan C, Z. Nah, ada 3 variabel. X, Y, Z. Nah, itu disebut dengan 3 variabel. Kenapa disebut sebagai sistem? Berarti disebut sistem karena di sini terdiri atas beberapa bentuk persamaan. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem persamaan linear variabel, dan inilah contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Gitu ya. Ini ada AX plus BY plus CX plus CZ sama dengan D. Itu yang pertama, persamaan linear 3 variabel yang pertama. Ada EX plus FY plus GZ sama dengan H. Ini persamaan linear 3 variabel yang kedua. Ada IX, ada ZY, ada JY, ada KZ sama dengan I sama dengan L. Ini adalah persamaan linear 3 variabel yang ketiga. Jadi, satu kesatuan utuh ini dinamakan sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? SPLTV itu cara menyelesaikannya itu ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa menggunakan substitusi ya. Yang kedua ada menggunakan eliminasi ya, eliminasi. Yang ketiga dengan menggunakan metode gabungan. Gabungan apa itu? Gabungan antara substitusi dan eliminasi. Lalu yang keempat ada juga yang menyelesaikannya dengan menggunakan matriks. Ya, dengan menggunakan matriks. Jadi ada 4 cara menyelesaikan himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel, substitusi, eliminasi, gabungan, dan matriks. Nah, untuk kali ini yang akan kita pakai adalah menggunakan, langsung saja saya akan pakai menggunakan metode gabungan. Yang ini ya, metode gabungan. Supaya kenapa? Karena di gabungan ini kita akan mengetahui bagaimana cara mensubstitusi dan bagaimana cara mengeliminasi. Lanjut. Baik,
Sekarang ada contoh. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. Lihat, itu. Ini kita misalkan persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Ya, persamaan 1, 2, dan 3. Kita akan menyelesaikan materi soal ini dengan metode gabungan. Gabungan, ya. Kalian juga bisa menggunakan substitusi saja boleh. Dengan menggunakan eliminasi saja juga boleh. Tapi dalam kesempatan ini, Bapak akan menyelesaikannya, memberikan contohnya dengan menggunakan metode gabungan. Perhatikan. Pertama, kita akan ambil persamaan 1 dan persamaan 2, atau boleh diambil persamaan 2 dan persamaan 3. Boleh, nggak masalah. Bebas. Ini Bapak ambil yang persamaan 1, persamaan 2 dulu. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Baik, lihat nih. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 11. 2X plus 3Y plus Z sama dengan 13. Nah, kebetulan kita lihat koefisiennya. Di persamaan pertama ini 1, ini 3, ini dan 2. Ya, ini 1, 3, dan 2. Sedangkan yang bawah 2, 3, dan 1. Nah, koefisiennya sudah kita lihat dan kita boleh mengeliminasi yang mana saja. Kita boleh mengeliminasi variabel X, kita boleh mengeliminasi variabel X. Kita juga boleh mengeliminasi variabel Y, kita boleh juga mengeliminasi variabel Z. Dengan catatan, kalau kita ingin mengeliminasi salah satunya, harus dengan koefisien yang sama, gitu ya. Harus dengan koefisien yang sama. Biasanya kita ingin mengeliminasi X. Kalau kita ingin mengeliminasi X ini, maka X-nya itu catatannya adalah harus dengan koefisien sama. Misalkan yang atas ini 1, yang bawah 2, maka harus kita buatkan koefisiennya sama dulu. Misal, kita mengeliminasi yang X, ya, X. Ingat ya, koefisiennya harus sama. Maka kalau kita mengeliminasi X, yang atas kita kali 2, yang bawah juga kita kali 1. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Kalau kita ingin mengeliminasi X. Berarti berapa ini? Kalikan. 2X tambah 2 kali 3. 2 kali 3. Nih. 6Y tambah 2 kalikan semua. 2 kali 2. 4Z sama dengan 2 kali 11, 22. Itu ya. Terus bawahnya 1 kali 2 tetap dikalikan. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 13. Sama dengan 13. Itu ya. Nah, ini kita coret nih. Nah, kita eliminasi. Eliminasi itu mengurangi. Kebetulan di sini tandanya dua-duanya positif. Maka kita kasih tanda negatif. Habis ya. 2 kurang 2X habis 0. 6 dikurang 3, 3Y. Tambah 4 dikurang 1, 3Y. 3Z, maaf, 3Z. Sama dengan 22 dikurang 13, berapa? Ayo, dapatlah nilai 9. Oke, ini persamaan ke-4. Gitu ya, dapatlah nilai 9. Lanjut. Setelah kita eliminasi 1 dan 2, maka kita eliminasi lagi persamaan lanjutannya. Eliminasi 2 dan 3. Eliminasi 2 dan 3, lihat. Maka ini menjadi 2X tambah 3Y tambah
Z sama dengan 13. 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 17. Nah, lihat. Kalau yang dieliminasi pada persamaan 1 dan 2 itu adalah nilai X-nya, maka di persamaan 2 dan 3 juga harus nilai X-nya sama. Maka kita eliminasi nih. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Kenapa? Supaya koefisiennya sama-sama nanti mendapatkan 4. Berarti ini menjadi 4X tambah 2 kali 3Y, 6Y tambah 2 kali Z, 2Z sama dengan 26. Ini menjadi 4X tambah 2Y tambah 1 kali Z, 1Z, atau di Z tuliskan Z saja juga nggak apa-apa, sama dengan 17 gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Karena eliminasi tandanya sama-sama positif di variabel X-nya, ini kita kurang. Nah, kita kurang. Maka habislah ini X. Nah, yang penting dia harus habis. Kalau tandanya berbeda, maka kasih positif di sininya ya. 6 dikurang 2, dapatlah 4Y. 4Y. 2 dikurang 1, dapatlah Z. Sama dengan 26 dikurang 17, dapatnya 9. Ya. 26 dikurang 17, dapatnya 9. Inilah persamaan kelima. Ya, sudah nih. Dapatlah persamaan 4 dan 5 setelah kita mengeliminasi variabel X. Lanjut. Kita lihat, selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4 dan 5. Bagaimana kita kayak biasa kayak tadi, 3Y tambah 3Z sama dengan 9. 4Y tambah Z sama dengan 9 juga. Nah, kita eliminasi yang mana? Misalkan kita eliminasi Z. Kita eliminasi Z. Ya, kita eliminasi Z nih. Berarti kalau Z, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Gitu ya. 1 kali 3Y, 3Y. Plus 1 kali 3Z, 3Z. Sama dengan 9. 3 kali 4Y, 12Y. Tambah 3 kali Z, 3Z. Sama dengan 3 kali 9, 27. Gitu ya. Nah, ini kita coret. Ini kita kurang. 3 kurang 12 berapa? Min 9Y. Gitu ya. Kita kemari dikit nih. Min 9Y. Min 9Y. Sama dengan ini habis. Nah, 9 kurang 27 dapat min 18. Maka min 9Y sama dengan min 18. Maka Y-nya dapat nilai 2. Gitu ya. Ya, dapat Y-nya 2. Kita lanjut. Maka yang pertama adalah kita dapat nilai himpunan penyelesaian untuk variabel Y-nya adalah 2. Nah, kita cari sekarang X dan Y-nya. Tadi kita dapat persamaan 3 itu, persamaan keempat 3Y
plus 3Z sama dengan 9. Nah, gitu kan ya. 3Y plus 3Z sama dengan 9. Kita masukkan tadi Y-nya sudah dapat 2. Y-nya tadi kita dapat sama dengan 2. Maka dapatnya adalah substitusi. Sekarang kita pakai substitusi. Nah, disubstitusikan, dimasukkan, digantikan. 3. Gantikan Y-nya dengan 2. 2 tambah 3Z sama dengan 9. Maka 3 kali 2, 6. Plus 3Z sama dengan 9. 3Z sama dengan 9, pindah ruas ya, dikurang 6. Maka 3Z sama dengan 3. Z-nya dapat nilai 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, dapat loh nilai X-nya, nilai Y-nya dapat, nilai Z-nya juga dapat. Z-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Oke, lanjut. Sekarang kita nyari X. Maka X kita masukkan, substitusi lagi. Substitusi nilai Y dan Z ke persamaan. Boleh ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 boleh. Misalkan sekarang saya masukkan ke persamaan 1 saja. Nah, ke persamaan 1. Bagaimana? Lihat. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 11. Gitu ya. Kita nyari variabel X nih. X tambah 3, Y-nya masukkan. Kali 2. Tambah 2 kali Z-nya adalah 1 sama dengan 11. X plus 3 kali 2, 6. Plus 2 kali 1, 2 sama dengan 11. Maka X-nya adalah 6 tambah 2, 8 sama dengan 11. X-nya dapat 11 dikurang 8. Maka X-nya dapat 3. X-nya dapat 3. Nah, sudah dapat tuh nilai X, Y, dan Z-nya. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya untuk nilai X, Y, Z-nya. X, Y, Z adalah 3, Y-nya tadi dapat nilai 2, Z-nya dapat nilai 1. Nah, ini jawabannya. Nah, inilah jawabannya untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, inilah penjelasan dari Bapak menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode gabungan. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Simaklah video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen dan disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Belajar itu mengasyikkan. Belajar terus. Teruslah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.